Bismillahirrahmanirrahim. Kita bermohon kepada Allah, semoga iman kita yang dikuatkan sampai dengan malam ini dijaga agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ikhwan sekalian, mempertahankan iman itu tidak mudah. Karena itu dalam Al-Qur'an, juga dalam keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat-kalimat iman diisyaratkan untuk Nabi menyampaikan iman. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bit-ta'ah, dia akan naik ketika Anda banyak meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud ketaatan itu disebut dengan amal saleh. Amal saleh adalah setiap aktivitas yang kita kerjakan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tidak pernah Anda temukan di dalam Al-Qur'an kalimat iman disebutkan dalam derivasi apapun. Amanu, yu'minun, iman, mu'minin, mu'minun, kecuali pada umumnya bersanding dengan amal saleh. Baik kalimat umumnya ataupun kalimat detilnya. Misal, Quran surah 103, wal 'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat ketiga, paling kiri pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Salat amal saleh, infaq amal saleh, interaksi dengan Al-Qur'an amal saleh. Puasa, Quran surah kedua ayat 183, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalimat kutiba alaikumusiyam dibuka dengan kalimat iman. Kalimat ta'lim, antum ta'lim malam ini, dibuka dengan kalimat iman. Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, lihat ta'lim, datang ke majlis ilmu, dibuka dengan kalimat iman. Jika dikatakan kepada Anda, share, luaskan majlis-majlis ilmu. Karena itulah ketika Anda datang ke majlis ilmu, belajar sampai paham, maka dirubah kalimatnya dari kata kerja menjadi kata benda. Orang-orang yang benar-benar mau mendekat pada pengetahuan. Quran surah ke-9 ayat 122, paling kiri sebelah bawah. Wa ma kana al-mu'minun mu'minun wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Tafaqquh fid din dibuka dengan kalimat iman. Tafaqquh fid din bagian dari amal saleh. Ketika meningkat kemudian keimanannya, maka dijanjikan kebahagiaannya. Bahkan datang dengan surahnya, surah ke-23, ayat pertama sampai dengan 9 jaminan surganya. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang beriman pasti bahagia. Siapa yang beriman itu? Beramal saleh. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk. Berpaling dari yang sia-sia, anil lagwi mu'ridun. Tunaikan zakatnya lizakati fa'ilun, sampai ayat 8, 9, 10-nya. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Karena itulah ikhwas sekalian, bekal untuk ke surga tidak cukup dengan iman, tapi mesti ada penjagaan iman, yaitu dengan amal saleh. Karena itulah ketika disebutkan kalimat surga pertama di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 25, paling kanan sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Karena itu kaidah pertama dalam memahami agama kita. Satu, dalam setiap aktivitas kita diminta kita oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW untuk menjadikan seluruh aktivitas kita sebagai amal soleh dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat baik-baik. Maka setiap perbuatan yang kecil dalam Islam, terlebih yang kompleks sifatnya, maka Quran memberikan tuntunan, hadis memberikan petunjuk bagaimana caranya semua kegiatan itu menjadi amal soleh. Apa bentuknya? Semua kegiatan kalau tidak bersanding dengan doa, maka bersandinglah dengan ayat dan hadis untuk menunjukkan petunjuk-petunjuk amal saleh itu. Baik, mari kita mulai. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur saja, antum tidak akan temukan di kepercayaan lain selain di Islam yang mengatur semua tuntunan dari tidur, bangun tidur sampai tidur lagi, kecuali bersanding dengan doa dan ketentuan dalam Al-Quran dan hadis.
Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 181. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 1369. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis riwayat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada beliau dan orang tuanya. Beliau menyampaikan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumi. Jika bangun dari tidurnya, beliau bangun kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di pertengahan malam. Ba'dahu qalilan atau qablahu qalilan. Tidak pernah beliau bangun terlambat dalam hal yang umumnya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam keadaan yang tertentu. Lihat, bangun tepat teman-teman pertengahan malam. Bagaimana cara bangunnya? Fajalasa, duduk. Thumma masaha atharun naumi biyadihi, menghilangkan bekas ngantuknya dengan tangannya. Kemudian perhatikan baik-baik. Faqara 10 khawati min surati Ali Imran, membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Kemudian baru berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Ada aturannya, bersanding dengan doa. Ketika Anda bacakan itu, maka perbuatan itu menjadi amal soleh. Perhatikan, cuci tangan ada tuntunannya, masuk toilet ada tuntunannya, mau makan ada tuntunannya, melihat ada tuntunannya. Perhatikan, Quran surah ke-24 ayat 31 untuk perempuan, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Ketentuan melihat. Untuk mendengar ada ketentuannya, untuk bicara ada ketentuannya, sampai ke ujung kaki. Teman-teman sekalian, demi Allah saya katakan, kalau agama ini bukan agama yang hak, mustahil ada tuntunan untuk menjadikan bekal ke surga dari amalan yang kecil sampai amalan yang besar. Jadi kalau tuntunan yang kecil saja bangun tidur ada tuntunannya, maka bagaimana dengan kita yang membuat judul persahabatan dalam konteks iman dan Islam? Maka sudah pasti semua itu mesti ada tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjadikan persahabatan kita menjadi amal soleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ingin tegaskan yang pertama, jika Anda ingin menyikapi apapun dalam Islam, maka Anda harus sikapi semua pekerjaan kita mesti jadi ibadah. Makan jadi ibadah, minum jadi ibadah. Sekarang antum membuat judul bagaimana caranya bersahabat menjadi ibadah. Jangan-jangan maaf, antum sudah punya sahabat di kampus tapi tidak jadi ibadah. Antum punya sahabat di kantor tidak jadi ibadah. Antum punya sahabat setia di rumah tangga tapi tidak jadi ibadah. Maka malam ini kita akan keluarkan ayatnya, teman-teman sekalian, bagaimana persahabatan itu bisa menjadi ibadah dalam menguatkan iman dan Islam, seperti apa konsepnya, dan bagaimana kemudian kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita harian insyaallah.